Kata Nabi, idza aradallaha bi'abdin khairan istakmalahu. Jika Allah berkehendak kepada satu hamba, jika Allah menginginkan satu hamba itu berbuat baik, istakmalahu, maka Allah akan memakainya. Jika ada seseorang hamba manusia dikehendaki oleh Allah berbuat baik, istakmalahu, maka Allah akan memakainya. Bahasanya bahasa tinggi. Kayak mana caranya orang itu dipakai sama Allah? Kalau kita tahunya kan memakai baju, memakai sarung. Ini Allah memakai kita. Maka ditanya sama sahabat, "Fa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana caranya Allah memakai orang itu? Maka Nabi menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin shalihin qoblal maut." Kalau Allah menginginkan yang baik kepada hambanya, kemudian Allah akan memakainya dengan cara memberikan taufik, memberikan pertolongan kepada orang ini untuk beramal soleh qoblal maut, sebelum dia meninggal. Jadi kalau tak paham begini, kita nih kalau suka sama satu baju, suka sama satu jubah, suka sama peci, dan peci menjadi favorit, setiap orang pasti akan memakainya. Macam mak kalau sudah suka sama cincin tuh, cincinnya banyak, tapi dia lebih suka cincin yang berwarna-warni dan punya manik-manik. Itu dipakainya semua. Acara sunatan dipakai, acara nikahan dipakai. Kalau orang sudah suka dengan satu baju, kalau bapak-bapak ini suka dengan peci, suka dengan surban yang warna hitam, maka warna hitam ini selalu dipakainya, padahal surban lain tuh banyak. Begitu kira-kira. Maksudnya bagaimana? Kalau Allah menghendaki orang ini berbuat baik, Allah akan selalu memakainya. Dengan cara apa? Diberikan pertolongan oleh Allah orang ini untuk beramal soleh. Jadi maksudnya begini, kita ini dalam Islam untuk bisa menjadi orang yang dipakai oleh Allah, tolong agama Allah dengan fungsinya masing-masing. Maksudnya bagaimana? Orang kalau kaya, dia tak bisa ceramah, dia tak bisa juga mungkin langsung terjun gotong royong, tapi dengan kekayaannya dia bantu Islam. In tansurullah yansurkum. Kalau engkau menolong agama Allah, kau akan ditolong oleh Allah. Orang membantu dan memperbesarkan, meninggikan agama Islam dengan fungsinya masing-masing. Yang kaya, bantulah Islam itu dengan hartanya. Kalau tak kaya, tapi dia punya jabatan, maka bantulah agama Islam itu dengan jabatannya, dengan kekuasaannya. Saya ini tak pernah punya jabatan, Ustaz. Minimal kita punya kekuasaan di rumah. Ini kadang banyak laki-laki di kantor jadi direktur, jadi manajer, sampai ke rumah tak berkuasa dia, Pak. Diatur sama istrinya. Sana. Abang, aku mau pergi ke arisan. Abang tolong masak nasi, masak bubur, buat susu untuk anak abang. Dada abang, aku mau arisan dulu. Setidaknya kalau kita tak punya kekuasaan di kantor, minimal di rumah kita punya kuasa, Pak. Tapi banyak laki-laki tak berkuasa di rumah. Kalah sama istrinya. Jadi kalau orang mau bantu Islam, tengok dulu fungsinya. Kalau punya jabatan dengan kekuasaannya. Bagaimana cara orang punya jabatan membantu Islam dengan kekuasaannya? Tak perlu teriak-teriak, Pak. Kalau satu dinas, kantor dinas, kepala dinas, kalau dia cukup dengan tanda tangan saja. Apa tanda tangannya? Setiap staf karyawan hari Rabu wajib sholat duha. Yang tak sholat duha dipotong gajinya 500.000. Kira-kira duha semua enggak? Duha, Pak. Kepala dinas cukup tanda tangan saja. Misalkan kepala dinas pendidikan. Setiap kepala sekolah di Batam, mau SMP dan SD, wajib sholat duha Senin dan Kamis. Kira-kira penuh enggak masjid, Pak? Maka kepala dinas tak perlu. Kalau saya teriak-teriak, takbir akbar misalkan, jangan minum homer. Itu kan cuma sekedar saja di situ. Orang dengarnya, oh kata Ustaz jangan minum homer. Apakah diikutin? Tak bisa, Pak. Tapi seorang kepala dinas, kepala direktur, wali kota, gubernur bikin perda, bikin kebijakan yang di dalam kebijakannya itu tentu akan membantu agama Islam. Setiap karyawan dan staf harus wajib setiap bulan dikeluarkan 2,5% dari gajinya. Mau bilang apa staf? Kalau yang tak mau dipecat. Takut mereka semua, Pak. Macam di kantor, saya dulu pernah ada orang yang kepala dinas mewajibkan sholat duha, Pak.
Yang tak sholat duha dipotong 500.000 Pak. Setiap Senin dan Kamis sholat duha Pak. Nggak ada yang tertinggal. Maka kepala dinas itu tak perlu teriak-teriak pakai mic di mimbar tablik kabar tak. Kalau ustadz setiap khutbah Jumat teriak-teriak innamal khamru wal maisir, sesungguhnya judi, sesungguhnya khamr itu haram. Itu kan sekedar pemberitahuan. Tak bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang itu adalah jabatannya dengan kekuasaannya. Kalau wali kota, kalau gubernur, semua klub-klub malam, diskotik tutup. Kira-kira tutup Pak? Tutup. Tapi kalau ustadz, oh sampai datang ke tempat Pak dicemooh Pak. Nah ini maksudnya. Jadi kalau hari ini kita punya jabatan, punya kekuasaan, pakailah kekuasaanmu untuk menolong agama Allah. Maka engkau akan menjadi orang yang dipakai oleh Allah.